Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita lanjut untuk materi kita tentang sintesis aspirin ya. Hmm, Sekali lagi, saya akan membahasnya dengan menggunakan video penjelasan saja karena saya tidak bisa melakukan zoom, dan saya pikir kalau kita menggunakan chat room saja pun tidak efektif, jadi saya buat saja video penjelasan kali ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi hari ini kita bahas yaitu tentang sintesis aspirin. Jadi sebelum kita memulai dalam sintesis aspirin, kita terlebih dahulu kita ulang kembali itu tentang esterifikasi. Ya, karena nantinya dalam sintesis aspirin itu berhubungan dengan esterifikasi ya. Jadi kemarin kan sudah kita bahas bahwasanya esterifikasi. Oh, saya rasa sudah pernah kita bahas ya tentang senyawa ester ya, turunan daripada asam karboksilat. Ya, salah satu gugus fungsi itu adalah ester. Nah, cuman mungkin dalam pengertian esterifikasi belum ya. Mungkin hanya gugus fungsinya saja yang sudah kita ketahui ya, yaitu COOR. Nah, jadi yang namanya esterifikasi ini adalah suatu reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan juga alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis asam. Ya, reaksi ini juga sering disebut sebagai esterifikasi Fischer. Nah, jadi ester ya itu mengandung gugus COOR di mana R-nya merupakan gugus alkil ataupun gugus aril, bisa alkil bisa aril. Nah, jadi suatu ester dapat dibentuk dengan reaksi esterifikasi berkatalis asam. Jadi sekali lagi, ester dapat dibentuk dengan bantuan katalis asam. Reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi reversibel, yaitu reaksi yang dapat balik setelah terbentuk senyawanya. Jika kita biarkan, bisa dia kembali ke bentuk yang semula. Ini merupakan reaksi daripada esterifikasi. Jadi kita mereaksikan antara senyawa asam karboksilat dengan alkohol ya, asam karboksilat dengan alkohol, maka akan terbentuk senyawa ester dan juga air, di mana dalam proses reaksi ini maka digunakan yaitu katalis asam ya. Ester asam karboksilat itu merupakan senyawa yang mengandung gugus COOR dan di mana R-nya merupakan berbentuk alkil ya, bisa alkil, bisa aril. Nah, di mana ester dapat dibentuk berkat reaksi langsung antara asam karboksilat dengan alkohol. Untuk fenol atau asam karbolat ya, bisa juga benzenol. Ini merupakan zat kristal yang tidak berwarna yang memiliki bau khas, kemudian memiliki ekstraksi pada suhu tinggi. Jadi memiliki daya larut yang cukup baik ya. Karena kita menggunakan fenol dalam mereaksikan antara asam karboksilat sehingga akan menghasilkan suatu ester. Rumus kimianya yaitu C6H5OH dan strukturnya itu memiliki gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin fenil ya. Gugus hidroksilnya berikatan dengan cincin fenil, itulah adalah struktur daripada senyawa fenol. Nah, fenol ini memiliki kelarutan terbatas di dalam air yaitu sebesar 8,3 gram per 100 ml air. Itu sifat fisik ya daripada si fenol. Kemudian fenol ini memiliki sifat yang cenderung asam ya. Artinya dia dapat melepaskan ion H positif dari gugus hidroksilnya. Cenderung bukan berarti dia dikatakan sebagai senyawa asam ya, tapi cenderung dia merupakan bersifat asam. Kenapa alasannya? Karena dia hampir mendapatkan melepaskan ion H positif. Ya, karena kan yang berdasarkan teori asam basa Bronsted Lowry
di mana yang dikatakan sebagai asam itu ya di dalam air melepaskan ion H positif, sementara dia basa di dalam air melepaskan ion OH negatif. Pengeluaran ion tersebut menjadikan anion fenoksida yaitu C6H5O negatif karena H-nya sudah dilepaskan ya, yang dapat dilarutkan di dalam air. Jadi anion fenoksida ini dapat dilarutkan dalam air dibandingkan dengan alkohol alifatik lainnya. Jadi fenol ini bersifat lebih asam. Hal ini dapat dibuktikan dengan mereaksikannya dengan NaOH, di mana fenol dapat melepaskan H positif. Jadi karena kelarutannya dalam air cukup baik setelah dia mengalami penghilangan ya, penghilangan atom H positif, sehingga anion fenoksidanya dapat lebih baik bereaksi dengan dalam air ketimbangkan jenis alkohol yang lain, alkohol alifatik yang lain ya. Nah, ini struktur daripada senyawa fenol. Jadi pada keadaan yang sama, alkohol alifatik lainnya tidak dapat bereaksi seperti itu. Ya, dalam keadaan yang sama tidak dapat bereaksi seperti itu. Tidak dapat dalam air itu melepaskan ion H positif. Malah dia cenderung melepaskan ion OH negatif. Nah, fenol ini berfungsi dalam pembuatan obat-obatan. Jadi bagian dari produksi aspirin, pembasmi rumput liar, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, fenol juga berfungsi dalam sintesis senyawa aromatis yang terdapat dalam batu bara. Jadi, fenol inilah yang digunakan dalam pembuatan daripada aspirin. Jadi, kita nanti dalam melakukan sintesis aspirin itu dengan menggunakan salah satu senyawa fenol. Ya. Nah, jadi tadi sudah kita bahas di pendahuluan itu tentang esterifikasi. Kan dalam proses sintesis aspirin nanti kita menggunakan proses esterifikasi, di mana mereaksikan antara asam dengan alkohol, ya, asam karboksilat dengan alkohol. Dan alkohol yang digunakan itu biasanya dengan menggunakan alkohol senyawa fenol. Kenapa fenol? Karena fenol di dalam air menghasilkan ion H positif, sehingga dia akan cenderung bersifat asam ketimbang dengan senyawa alkohol yang lain. Nah, jadi aspirin itu nama lain dari asam asetil salisilat. Ya, aspirin atau asam asetil salisilat AAS, atau sering juga disebut dengan asetosal. Ya, ini merupakan sejenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa seperti analgesik, itu anti nyeri, antipiretik, yaitu penurunan panas, dan juga antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi aspirin dapat digunakan untuk pengobatan anti nyeri, penurun panas, dan juga anti peradangan. Ini merupakan beberapa struktur baik aspirin dan juga turunannya. Jadi aspirin dan juga turunannya. Ini yang gambar A, ini gambar struktur daripada aspirin, di mana terdapat struktur benzen di dalamnya. Ya, kemudian ini adalah turunan daripada aspirin, yaitu metil aspirin, di mana H, ya, gugus atom H yang terdapat di dalam aspirin ini digantikan dengan gugus metil, sehingga menghasilkan metil aspirin. Kemudian di bawahnya turunan satu lagi, yaitu etil aspirin, di mana tadi atom H-nya dilepaskan, kemudian dia memberi ikatan CH2 CH3-nya membentuk etil aspirin. Kegunaannya tadi ya sebagai analgesik, antipiretik, dan lain-lain. Selain itu juga aspirin dapat berfungsi sebagai inhibitor korosi karena terjadi interaksi antara aspirin dan juga logam. Nah, ini merupakan gambar daripada interaksi antara aspirin dengan logam, ya. Aspirin juga ini memiliki efek yaitu antikoagulan. Jadi efek antikoagulan dan juga dapat digunakan dalam dosis yang rendah dalam tempo yang lama untuk mencegah terjadinya serangan jantung. Nah, jadi aspirin ini bersifat sebagai antipiretik dan juga analgesik tadi ya, karena dia merupakan kelompok daripada senyawa glikosida. Yang dikatakan sebagai glikosida itu merupakan suatu zat yang kompleks, di mana dia mengandung gula yang ditemukan pada beberapa tumbuhan. Jadi glikosida ini dibentuk dari reaksi biokimia
yang membuat senyawa yang lebih polar tadi daripada air terhadap yang terlarut di dalam molekul. Jadi itu untuk glikosida yang dihasilkan. Lalu tanaman, ya, tanaman yang mengandung glikosida tinggi ini sering juga digunakan sebagai suatu obat, ya, obat atau suatu efek dari terapi, ya, karena dia memiliki efek bioaktif. Jadi tanaman-tanaman yang mengandung glikosida tinggi itu dapat digunakan sebagai efek bioaktif, efek atau efek terapi, ya, dalam dosis yang rendah. Dan jika dosisnya terlalu tinggi dapat menyebabkan toksik. Nah, jadi sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang namanya glikosida ini yang terdapat dalam tanaman ini memiliki indeks terapi yang cukup sempit, ya, karena dia bisa dapat bagus jika dosisnya rendah, tapi kalau misalnya dosisnya terlalu tinggi dia dapat menyebabkan toksik. Jadi senyawa metil salisilat ini dapat dibuat dengan prinsip tadi, ya, esterifikasi, yaitu suatu reaksi, ya, mereaksikan antara asam karboksilat dengan alkohol sehingga dia akan membentuk suatu ester. Nah, jadi turunan daripada asam karboksilat ini membentuk suatu ester asam karboksilat dengan penambahan katalis H3PO4. Jadi dalam proses esterifikasi menghasilkan ester salisilat dengan bantuan katalis H3PO4 untuk mempercepat terjadinya reaksi. Nah, ini merupakan struktur daripada aspirin, ya. Nah, bagaimana dengan reaksinya? Nah, kita mereaksikan sintesis metil salisilat yang berasal dari asam salisilat. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan di sebelumnya bahwa dalam reaksi sintesis metil salisilat ini kita menggunakan prinsip dari esterifikasi, ya, mereaksikan senyawa asam karboksilat dengan alkohol sehingga akan menghasilkan suatu ester. Nah, jadi pertama sekali kita reaksikan antara asam asetat anhidrat dengan asam sulfat, yaitu CH3COO-COCH3 dengan H2SO4, maka nantinya salah satu ikatan rangkap dari CO akan terputuskan, akan diserang oleh H positif yang berasal dari H2SO4 karena dalam prosesnya ini dengan menggunakan H2SO4, ya, jadi akan dihasilkan CH3 COO COH CH3 di mana C-nya sini masih radikal, ya. Nah, setelah itu, setelah diputuskan, setelah dia menjadi radikal atom karbonnya, maka kita reaksikan dengan asam salisilat, ya, kita reaksikan dengan asam salisilat dan nanti yang bereaksi itu adalah atom oksigen dari si OH-nya. Kenapa? Karena nanti si OH-nya ini akan lepaslah atom H-nya, karena dari dia di dalam air dapat mengalami hidrolisis, melepas atom ion H positif. Tinggallah ion O negatifnya di sini, maka dia akan berikatan dengan si asetat anhidrat tadi, ya, asam asetat anhidrat tadi. Kemudian berikatanlah dia, putuslah si H positif ini, ya. Nah, putuslah dia. Kemudian dia akan berikatan dengan si atom O yang berasal dari salisilat tadi, ya, yang CH3COO. Nah, sini diputuskan ini dia kan bermuatan positif, ya, baru nanti akan diikatkan, berikatanlah antara atom H yang berasal dari si asam salisilat, kemudian terputuslah dia, akan membentuklah dia nanti asam asetil salisilat. Jadi
ininya lepas ya, ikatan O di sini lepas, kemudian masuklah atom H yang sini tadi berikatan kemari. Jadi CH3COOH. Jadi asam asetat lah. Nah, nantinya akan dihasilkan asam asetat dan juga asam asetil salisilat. Begitulah reaksi sintesis dari pembentukan ametil salisilat yang berasal dari asam salisilat. Nah, jadi pada proses pembuatan reaksi esterifikasi ini akan dibantu oleh suatu katalis asam ya untuk mempercepat suatu reaksi atau mempercepat reaksinya, tetapi pada penambahan katalis ini tidak terlalu berefek ya. Jadi dilakukanlah pemanasan untuk mempercepat reaksinya. Jadi bukan hanya katalis saja ditambahkan, tapi juga dengan cara mempercepat reaksi. Nah, pada pembuatan aspirin ini juga ditambahkan air untuk melakukan rekristalisasi ya, berlangsung cepat dan akan terbentuk endapan. Nah, endapan inilah yang merupakan dikatakan sebagai aspirin. Jadi reaksi dengan anhidrat asam asetat akan menghasilkan aspirin. Jadi setelah kita reaksikan anhidrat asam asetat, baru dia akan menghasilkan aspirin. Sedangkan untuk reaksi dengan mentanol ya akan menghasilkan metil salisilat. Jadi dia harus kita reaksikan dengan asam anhidrat, maksud saya anhidrida asam asetat. Nah, untuk uji terhadap asam salisilat dan aspirin komersil kita gunakan kemurnian aspirinnya. Jadi kemurnian aspirin bisa kita uji dengan menggunakan FeSL3, di mana FeSL3 ini akan bereaksi dengan fenol yang untuk membentuk kompleks ungu. Jadi kalau misalnya akan kita tambahkan FeSL3 menghasilkan warna ungu, maka dimungkinkan dia di dalam itu memang benarlah terdapat senyawa aspirin ya, harus aspirin murni tapi ya. Selain itu, kemurnian aspirin juga dapat kita tentukan dengan uji titik lelehnya, yaitu dengan tapi tetap aspirin murni, di mana titik lelehnya itu sebesar 136 derajat Celcius. Sedangkan untuk kandungan analisis aspirin dapat digunakan titrasi asam basa dengan menggunakan NaOH. Setelah kristal aspirin kita larutkan dalam etanol ya. Nah, pelarut organik itu etanol. Kemudian secara teoritis, untuk rendemen teoritisnya banyak suatu hasil reaksi, jadi kita bisa mencari persen rendemen itu dengan cara hasil yang diperoleh dari percobaan, kemudian kita bagikan dengan hasil secara teoritis berdasarkan perhitungan baru dikali 100%. Ini secara umum ya, kita ini menggunakan proses perhitungan persen rendemen. Nah, jadi tadi diuji dengan FeSL3 akan menghasilkan kompleks berwarna ungu. Nah, untuk prinsipnya sebenarnya yaitu sintesis aspirin ini berdasarkan reaksi asetilasi antara asam salisilat dengan anhidra asetat dengan penambahan asam sulfat sebagai katalisator dengan melakukan pemanasan terhadap larutan dan kemudian didinginkan hingga terbentuklah kristal asam asetil salisilat. Ini ada prosedur pembuatan aspirin, nanti silakan kalian baca ya. Pertama, dipanaskan air dulu dalam penangas, kemudian timbanglah asam salisilatnya, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan seterusnya ya. Nanti ini silakan kalian baca. Ya, baik. Sampai sini saya dulu pertemuan kita, dan nanti ada tugas yang akan saya berikan, silakan kalian kerjakan. Mudah-mudahan dapat kalian kerjakan dengan baik dan cepat kalian kumpulkan agar saya dapat menilainya cepat ya. Itu saja dulu untuk pertemuan kita hari ini, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.